Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun saudara berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-287 2022. Sebelum kita mulai karya kita, memohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca teks renungan hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. For we know that if our earthly house, the tent we live in, is dismantled, we have a building from God, a house not built by human hands, that is eternal in the heavens. Amen. Demikian firman Tuhan yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, pada hari Jumat 14 Oktober 2022, ialah tempat kediaman. Tempat kediaman. Tentu setiap manusia punya tempat kediaman, bukan? Ada rumah kita. Rumah yang kita tempati sekarang. Bisa rumah milik kita. Atau mungkin kita masih di ruko, rumah kontrakan maksudnya. Atau mungkin kita di istana atau di gubuk atau apapun. Yang jelas itu semua adalah tempat kediaman. Dalam nas hari ini Paulus hendak menjelaskan soal tempat kediaman kita. Menurutnya ada dua tempat kediaman manusia. Yang pertama itu tempat kediaman yang ada di bumi. Dan yang kedua tempat kediaman yang ada di surga. Yang pertama itu tempat kediaman yang ada di bumi itu yang dibangun oleh tangan kita, tangan manusia. Ide kita, pikiran kita membangunnya untuk kita tempati. Tetapi bangunan yang ada di surga, tempat kediaman yang di surga itu bukan tangan manusia yang membuatnya itu, tetapi tangan Tuhan yang membangunnya, menyediakannya untuk kita. Tempat kediaman yang ada di bumi ini sifatnya sementara. Bisa dibongkar, dirubuhkan, dihanguskan. Tetapi tempat kediaman yang di surga sifatnya kekal. Sampai selama-lamanya. Itu yang menarik dari tempat kediaman itu. Nah, bagi Paulus berbicara tentang tempat kediaman itu sangat penting. Menurutnya manusia yang memiliki tubuh jasmani ibarat sebuah kemah tempat tinggal di bumi. Jadi tubuh kita ini bagaikan sebuah kemah tempat kediaman di bumi. Artinya tubuh ini sifatnya sementara. Jika tubuh ini mati, maka dia tidak tinggal di bumi ini lagi. Dia akan pergi ke sebuah tempat dari mana asal dia. Manusia akan pergi menuju tempat yang kekal di surga. Artinya tubuh kediaman di bumi ini, yaitu tubuh fisik ini, jasmani ini akan mati. Dan dia akan menuju
tempat kediaman yang kekal di surga, tempat orang percaya dengan tubuh rohani, bukan lagi tubuh jasmani. Kalau tempat tinggal di bumi ini didiami oleh tubuh jasmani, tetapi tempat tinggal di sorga ditempati, didiami oleh tubuh rohani. Dan menurut Paulus, saat tubuh kita dibongkar, artinya mati, berarti tubuh jasmani kita akan hilang. Artinya mati. Maka tubuh jasmani ini akan digantikan dengan tubuh rohani. Karena dengan tubuh rohani itulah kita boleh masuk ke surga, ke tempat kediaman yang baru. Itu tandanya bahwa kita berkesempatan masuk rumah Bapa di surga. Berarti dengan mengubah dari tubuh jasmani ke tubuh rohani, itu berarti kita dibangkitkan bersama Kristus yang bangkit dari kematian itu, supaya bisa masuk ke dalam surga kekekalan. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa yang Paulus maksudkan tentang tempat kediaman ini? Apa sebenarnya yang hendak Paulus jelaskan kepada kita soal tempat kediaman ini? Yang pertama, tempat kediaman di bumi. Paulus hendak menyatakan bahwa tempat kediaman di bumi ini adalah tubuh manusia di mana saat kita masih hidup. Jadi tubuh ini adalah tubuh kediaman kita saat kita masih hidup. Di masa ini manusia punya banyak masalah, sering mengeluh, penuh kesesakan. Nah, Paulus mengibaratkan bahwa di bumi ini kita hidup penuh dengan tantangan, sering jatuh dalam perbuatan dosa. Tempat kediaman di bumi ini atau kemah di bumi ini berbicara tentang kehidupan orang percaya sebagai manusia lama. Jadi ini tubuh kediaman di bumi ini. Tubuh ini berjuang melawan kejahatan dan dosa. Tubuh ini seringkali mengeluh, seringkali penuh sesak. Ini tubuh jasmani atau disebut dengan tubuh manusia lama. Makanya dalam Efesus 4 ayat 22 Paulus berkata, adalah mereka yang hidupnya masih disesatkan oleh nafsu pribadinya. Dengan tubuh kediaman di bumi ini, yaitu tubuh kita ini, sering disesatkan oleh pikiran kita. Hanya menjalankan kehidupan seperti yang diinginkan saja, bukan menjalankan kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga tubuh jasmani ini, jika tidak berkenan kepada Tuhan, akan menuju kebinasaan. Tapi tubuh jasmani ini yang berkenan bagi Tuhan, dia akan dibangkitkan masuk kepada rumah kekekalan di surga. Tetapi hanya orang yang punya manusia baru yang masuk kepada rumah kediaman di surga itu. Jadi rumah kediaman di bumi ini itu gambaran dari manusia lama kita. Itu yang pertama. Pertama, tempat kediaman di bumi. Itu tubuh ini yang fana, yang lama, yang siap dibongkar, di bumi hanguskan atau mati. Yang kedua, tempat kediaman di surga. Nah, tempat kediaman di surga ini seperti yang kata-kata di awal itu tidak dijadikan tangan manusia. Kalau tempat kediaman di bumi dijadikan tangan manusia. Tapi tempat kediaman di surga itu bukan usaha manusia, tapi itu merupakan tempat yang disediakan Allah untuk semua orang percaya. Di sana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesesakan, tidak ada lagi pergumulan, tidak ada lagi tekanan hidup. Di sana adalah hidup yang memuji Tuhan, bernyanyi sepanjang masa, menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya tubuh jasmani kita ini harus kita latih, sehingga nanti ketika kita tubuh ini dibongkar mati, kita akan mendapatkan tubuh rohani yang akan masuk ke rumah Bapa di sorga, tempat kediaman
di sorga. Tempat kediaman di sorga itu berbicara tentang hidup baru. Jadi kalau tempat kediaman di bumi itu hidup lama, sekarang kita tempat kediaman di sorga itu berarti hidup baru. Orang yang hidup baru akan meninggalkan cara hidup yang lama dan masuk kepada cara hidup yang baru. Kolose 3:9 Paulus mengatakan, dan memberi nasihat setiap orang percaya janganlah saling mendustai satu dengan yang lain. Sehingga harus menanggalkan manusia lama serta kelakuannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya supaya tubuh kediaman di bumi ini berubah menjadi tubuh rohani, berarti kita harus menanggalkan tubuh lama, perilaku lama, sikap lama, tindakan yang lama menjadi sikap yang baru, pikiran yang baru, dan pola hidup yang baru. Tentu yang memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan menghormati Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan. Itu yang kedua, tempat kediaman di surga. Yang ketiga, apa perbedaan antara tempat kediaman di bumi dan di surga? Ada perbedaan tentunya. Itu yang ketiga, ada perbedaan antara tempat kediaman di bumi dan tempat kediaman di surga. Banyak orang Kristen ingin mendiami tempat kediaman di surga, namun dia tidak mau menanggalkan kemah yang ada di bumi. Orang ingin masuk surga, tapi tubuhnya menjadi manusia lama. Oh, tidak bisa. Orang yang ingin masuk surga, tubuhnya harus menjadi tubuh rohani. Bukan lagi manusia lama yang hidup dalam dirinya, tapi manusia baru yang hidup dalam dirinya. Bukan lagi keangkuhan, kesombongan, tapi dalam dirinya ada kerendahan hati, humble, yang memuliakan Tuhan. Artinya dia bukan lagi manusia yang suka menghakimi orang, tapi suka memuji Tuhan, memberi pujian bagi Tuhan. Nah, Paulus mengingatkan kepada orang Kristen di Korintus agar mau mengubah kelakuannya, agar bisa berkenan kepada Tuhan, agar bisa masuk ke rumah Bapa di surga. Manusia lama akan membuat kita merasa sengsara dan banyak masalah yang menghimpit karena kita masih di bumi. Tetapi manusia baru akan membuat kita menjadi bahagia dan damai. Karena di sana tidak ada kertak gigi penderitaan, tetapi di sana adalah pujian dan penyembahan. Nah, Paulus ingin menyampaikan kepada semua orang percaya di Korintus bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita hidup itu untuk Kristus, sehingga kita memuliakan Tuhan. Sehingga tubuh kita ini bukan hanya tubuh jasmani saja yang kelihatan, tapi dalam tubuh kita ini ada tubuh kemuliaan, tubuh rohani yang siap kapan saja masuk ke rumah kediaman Bapa di sorga. Dengan mengenakan tempat tinggal yang baru. Bukan tempat tinggal yang lama di bumi atau kemah yang di bumi, tapi tempat kediaman yang kekal permanen di surga. Karena itu persiapkanlah tempat kediaman yang abadi bagimu, yang akan menjadi tempat kediamanmu kekal di sorga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu hari ini mengajar kami untuk memilih tempat kediaman kami. Baik tempat kediaman di bumi dan tempat kediaman di sorga. Selama di dunia ini kami memiliki tempat kediaman di bumi, yaitu tubuh kami yang sebentar mengalami kesesakan, penderitaan, pergumulan. Karena kami mengenakan manusia lama. Tetapi ketika kami mengalami manusia baru, tubuh jasmani kami diubah menjadi tubuh rohani, maka kami mengenakan manusia baru, hidup kami, perilaku kami, sikap tingkah laku kami mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kami akan diizinkan Tuhan memasuki tempat kediaman yang baru di surga kekekalan. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami memahami mengerti firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan, pakai prokes, pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.